Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Tantowi. Kita akan melanjutkan materi prediksi penilaian sumatif akhir satuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun 2024 /2025. Untuk materi selanjutnya, setelah kemarin kita bahas tentang materi surat Al-Duha dan lain sebagainya, kita akan lanjutkan materi berikutnya. Tapi sebelumnya, mumpung masih di nuansa Lebaran, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam selama berkonten ada kesalahan, kehilafan. Mumpung masih di hari Lebaran ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita mulai ke materi berikutnya, mari kita bersama-sama untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga belajar kita diberi kemudahan, kepemahaman yang bermanfaat, sehingga nanti dalam mengerjakan ujian kita dapat mendapatkan nilai yang maksimal dan bisa lulus dengan nilai yang kita inginkan atau yang bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pada ujian berikutnya, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan sesuai dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kita flashback ke depan dulu. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang baik, yang berjumlah 99. Nah, di sini kita nanti akan dimintai tentang contoh dari perilaku kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tentang Asmaul Husna. Ada Al-Qawiyyu, ada Al-Muhyi, ada Al-Mumit, Al-Bait, dan Al-Bait, ya. Saya ulangi, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu sendiri artinya Allah Maha Kuat. Lah, perilaku yang mencerminkan dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu yaitu 1. Tegar dalam menghadapi cobaan. Jadi ketika kita mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tegar, tabah. Yang kedua, memegang amanah dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Ketiga, perilaku yang mencerminkan Al-Qawiyyu adalah kuat dalam mempertahankan keimanan dan keislaman. Yang keempat, menghindari sifat takabur atau sombong. Yang kedua, ada Asmaul Husna Al-Muhyi, yang artinya Allah Maha menghidupkan segala sesuatu. Sifat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memelihara dan menjaga kelestarian alam. Karena Allah sudah menghidupkan, kitalah yang menjaga dan melestarikan, jangan sampai merusaknya. Yang kedua, selalu menebarkan kebaikan di muka bumi kepada seluruh makhluk Allah. Ketiga, menjalin persaudaraan dan kasih sayang dengan bersilaturahmi. Yang keempat, berusaha untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Itu adalah perilaku yang bisa kita amalkan sehari-hari untuk mengimani Al-Muhyi. Yang ketiga adalah ada Asmaul Husna Al-Mumit.
yang artinya adalah Allah yang maha mematikan. Sifat atau kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan yaitu menahan hawa nafsu dari perilaku yang melanggar larangan-larangan Allah. Kita ingat bahwasanya Allah adalah yang mematikan. Kita mati itu kapan saja dan di mana saja bisa. Jadi kita harus menahan hawa nafsu, jangan sampai kita melakukan larangan-larangan Allah. Yang kedua, menerapkan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak dalam kebaikan dan mencegah kejelekan. Ketiga, memperbanyak amal kebaikan dengan mengharapkan ridha Allah. Yang keempat, selalu mengingat akan kematian, karena kita ini mati dan hidupnya tidak tahu kapan dan di mananya. Untuk yang berikutnya adalah al-bait. Al-bait sendiri artinya adalah Allah yang maha membangkitkan. Perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Jadi semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, dengan membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Yang ketiga, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar dan ilmu yang luas. Keempat, optimis dan tidak putus asa. Kelima, bangkit dari kegagalan. Untuk Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Untuk Al-Qayyum sendiri artinya adalah Allah maha berdiri sendiri. Perilaku terpuji dalam mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum ini, kita bisa menjadi orang yang sabar dalam menghadapi ujian, pantang menyerah ketika kita gagal, hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan memberi manfaat kepada orang lain. Untuk materi yang berikutnya adalah nanti kita mengartikan beberapa Asmaul Husna. Yang pertama ada As-Somad, ada Al-Ghafar, ada Al-Afwu, ada Al-Wahid. As-Somad sendiri memiliki arti Allah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta, tempat bergantung. Al-Ghafar, Allah maha pengampun. Al-Afwu, Allah maha pemaaf. Al-Wahid, Allah maha tunggal. Di materi yang ke-G ada jasa para sahabat Nabi, yaitu yang di video kemarin sudah 2 sahabat Nabi, sekarang 2 sahabat Nabi yang berikutnya adalah ada Utsman bin Affan, yang mana beliau lahir pada tahun 574 Masehi, menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahun. Bergelar Dzunurain atau yang memiliki arti 2 cahaya, karena beliau ini menikahi 2 putri Nabi Muhammad. Yang pertama bernama Ruqayyah dan yang kedua bernama Ummi Kulsum. Beliau adalah keturunan dari bangsawan dari Bani Adi. Orangnya sangat dermawan. Adapun jasa-jasa Utsman bin Affan, satu, memperluas wilayah kekuasaan Islam, merenovasi Masjid Nabawi di Madinah, melakukan kodifikasi Al-Quran atau penyetusan Al-Quran, yang mana diketuai oleh Zaid bin Sabit, pembentukan armada laut, standarisasi bacaan Al-Quran. Yang kedua ada sahabat Ali bin Abi Thalib yang lahir pada tahun 601 Masehi dan menjadi khalifah selama kurang lebih 5 tahun. Beliau adalah pemuda yang pemberani. Dibuktikan beliau pernah menggantikan tidur Rasulullah saat Rasulullah hijrah
di mana di luar dikepung oleh kaum-kaum Quraisy yang membawa senjata tajam untuk membunuh Rasulullah. Adapun jasa-jasa Ali bin Abi Thalib selama menjadi khalifah ada membangun kota Kufah, mengganti pejabat yang dinilai kurang cakap, memerangi para pemberontak, memajukan bidang ilmu bahasa dan ilmu yang lain, membenahi lembaga keuangan negara. Itu adalah jasa dari para sahabat Nabi Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Untuk materi ke-H, yaitu nanti kita disuruh untuk melengkapi Quran surat Al-A'la yang belum lengkap. Nah, di sini untuk bisa melengkapi, anak-anak harus menghafalkan ayat tersebut, surat tersebut dari depan sampai belakang. Di mana surat Al-A'la itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Jadi nanti anak-anak silahkan hafalkan surat Al-A'la ini untuk bisa mengerjakan dan melengkapi ayat yang rumpang. Adapun pokok dari surat Al-A'la ini adalah ayat pertama memerintahkan manusia untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kedua dan ketiga berisi tentang Allah yang menciptakan, menyempurnakan, menentukan kadar dan memberi petunjuk. Ayat keempat sampai kelima berisi tentang Allah yang menumbuhkan rerumputan padang gembala lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Ayat ke-6 berisi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sehingga beliau tidak akan lupa. Ayat ke-7 berisi tentang Allah yang mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat ke-8 berisi tentang Allah yang akan melapangkan jalan kemudahan bagi Nabi Muhammad. Ayat ke-9 berisi tentang perintah untuk menyampaikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Ayat ke-10 berisi tentang orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Ayat ke-11 menjelaskan bahwa orang yang menjauhi perintah Allah akan tersesat, tidak beriman dan menjadi sombong. Ayat ke-12 sampai 13 menjelaskan orang yang masuk neraka tidak mati tapi tidak juga hidup, dia akan disiksa. Ayat ke-14 sampai 15 mengandung penjelasan bahwa orang yang mendapat manfaat dari peringatan Allah dan mensucikan diri, maka dia akan meraih apa yang dia inginkan. Sedangkan ayat 16 sampai 17 berisi tentang manusia yang mementingkan perhiasan dunia atas kenikmatan akhirat. Ayat 18 dan 19 berisi tentang dasar-dasar ajaran agama samawi, yaitu berupa suhuf-suhuf untuk Nabi Ibrahim dan
Nabi Musa. Sekian materi pada video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.